Baik, Assalamualaikum Pak Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Pak. baik, terima kasih. Mari kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Bismillahirrahmanirrahim. Santo, saya mau tanya untuk materi Bapak ini terkait tentang apa ya Pak? Materi saya Tentang apa Pak? terkait tentang Asmaul Husna, Pak. Oke, sebelumnya, oke, kalau begitu ini diuraikan di dalam materi Bapak ya. Lalu ini didukung oleh sumber ya dari Al-Quran sebagai dasar utama di dalam materi yang Bapak buat ya. Ini terkait dengan Asmaul Husna. Ini di Quran surah apa ini, Pak? Surah Hmm? Surah apa ini, Pak? Asmaul Husna ini, Pak. Ya, surah apa, Pak? Surah, Bapak nggak ingat ya? iya, Pak. Nah, tentang materi yang Bapak tuliskan di situ, di mana itu adanya? Ini dalilnya, Pak. Ya, di mana, Dalilnya, Pak? oh, dalil Fokus saja, Pak. yang ada, Pak. Ke Dalilnya, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul Khalikul Baril Bariul. Mukbariul. Nah, coba Bapak apa dulu? Bapak baca dulu bagus dengan tartil, Pak ya. Dengan menjaga hukum-hukum. Dibaca, Pak. Ulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul baril mudiwil mudil hil ilmi asnan yusbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Coba Bapak baca dengan tartil, Pak. Saya belum bisa memastikan bacanya sudah pas, Pak. Disempurnakan lagi, Pak. Diulangi, Pak. Wallahul halikul bari. Huwallahul khaliqu Wallahul halikul baril. khaliqul. Panjang khonya, Pak. Di situ ada Kholi sakal yang di Kholikul situ Bariul Mudi huwallahul khaliqul Wallahul Kholikul Bari khaliqul Kholikul Bariul 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 Mudil musawwiru Wasawihu Il musawwiru Sawilhu lahul Rahul asmaul Asmaul husna. Husna. Asmaul Husna. Ya, terus Yusobiu lahu yusabbihu lahu Bisaubihu lahu ma fis yusab samawati wal ard wa huwal yusabbihu lahu yusabbihu lahu yusabbihu lahu ma fis ma samawati wal ard wal ard wa huwal wa huwal. azizul hakim. Oke, baik Pak Santo, saya pikir ini harus diulang-ulang, Pak. Iya, Pak, karena Jadi mana lah, karena Pak, sudah tua. itu apa ya? Iya, Pak, karena Ya, masih tapi belajar-belajar Pak, juga ya. iya, karena dalam
apa namanya itu, hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat gitu ya. Ya, Pak. Ada namanya thalab apa? Utul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Tuntutlah ilmu Jadi itu kita mulai harus dari buayan sampai di yang sampai lahat, yang Pak. lahat. Ya, Pak. Iya, Pak. Karena kita insya Allah mudah-mudahan kita lulus menjadi guru profesional dalam bidang Amin. pendidikan agama Islam nantinya. Amin, Maka Pak. tentu diharapkan harus bisa beradaptasi, harus bisa memantaskan diri, harus bisa eh, menyandang gelar guru profesional itu Pak. GR itu namanya, GR ya. Ya, Pak. Nanti harus diulang-ulang Pak ya, karena ini adalah sangat banyak hikmahnya kalau kita menguasainya Pak ya. Insya Allah dengan bacaan kita itu akan semakin bertambah keberkahan ya, keberkahan ilmu, keberkahan dari apa yang sudah kita peroleh, baik itu dari segi ya ajarun ya, ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Tentu akan bertambah-tambah. Oke, Bapak, silakan Bapak tulis dulu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai terakhir, Pak. Surah Al-Ikhlas, Pak ya. Ikhlas, Pak, ya. Dimatikan backgroundnya, Pak, biar kelihatan kertasnya dan apanya, penampilannya, Bapak. Silakan Bapak apa dulu? Yang mana, Matikan Pak? Backgroundnya, backgroundnya. Pak, dimatikan, Pak. Backgroundnya, Pak, background. Background. Iya, Pak. Pak klik start video itu kan ada di situ panah kecil. Panah kecil, Pak. Start video, Pak. Kameranya itu di bawah. Oh, ini, Pak. Oh, iya, ya, Pak. Ya, Pak. Ah, Ya. baru, Pak. Apanya itu, Bapak? Klik panahnya itu kan. Iya, Pak, udah. Dah, baru Close ada video. muncul Close choose virtual. choose virtual background. Pilih. Iya. Baru Bapak klik ya. Baru Bapak ambil di situ yang tidak memakai background. Lepaskan backgroundnya, Pak. Recording yang ada sini, Pak. Share screen. Bukan itunya, ada di bawahnya itu Pak, ada virtual background, ada filter, Keyboard horse. Accessibility. bukan itu Pak. Di sampingnya ada lagi di sampingnya. Di Tetap sampingnya itu, statistik. bukan. Keyboard. Di sampingnya Pak ada itu kan di situ virtual background, gambarnya di sebelah kanan. Ya, Bapak lepaskan mirrornya, my video. Diklik ini, Pak, backgroundnya ini, Pak. Iya, coba lah, apa menulis Bapak dulu. Bapak tulis dulu Pak. Quran surah Al-Ikhlas tadi Pak. Di mana Bapak tinggal? Di Sibolga, Pak. Oh, Sibolga. Iya, Pak. Silakan tulis Pak ya. Al-Ikhlas Pak ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Silakan ditunjukkan Bapak. Silakan ditunjukkan. Ini, Pak. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Agak ke tengah. Lam yalid walam yulad. Agak ke atas Pak, ke atas ke tengah. Samping Bapak. Coba Bapak bikin ke dada Bapak. Oke Pak ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Oke Bapak ya. Terima kasih Bapak ya sudah Ya, Pak. menuliskan surah Al-Ikhlas. Kemudian saya minta Bapak bisa menampilkan PowerPoint atau PPT materi yang Bapak
sampaikan di dalam pembelajaran Bapak. Silakan dipraktekkan dulu Pak, bagaimana Bapak mengajar. Oke Bapak, silakan Bapak manfaatkan waktunya selama 7 menit. Bapak mengajar melalui komponen yang sudah Bapak tampilkan pada materi Bapak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbir zikni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mengabsen dulu ya. Dengarkan anak-anak namanya masing-masing. Bapak mengabsen. Masuk. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Masih ingatkah anak-anak Bapak sekalian pelajaran kita minggu yang lewat? Masih Pak. Yaitu bab 1 tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi sekarang kita masuk bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. 1. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan diri. Keteladanan diri sifat mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim. 2. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Kabir. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, As-Sami. Selanjutnya, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat As-Sami, Asmaul Husna, dan Al-Basir. Ada video tentang apa arti dari istilah Asmaul Husna ini. Coba disimak anak-anak sekalian. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, Maha indah, dan Maha agung. Adapun dalil tentang Asmaul Husna ini, yaitu ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya dialah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang maha membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha memperkasa, bijaksana. Quran Surat Al-Asir ayat 59. Adapun jumlah Asmaul Husna ini yaitu berjumlah 99. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Kabir artinya maha teliti. As-Sami artinya maha mendengar. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Alim artinya maha mengetahui. Selalu berusaha, semangat belajar. Dua, menghargai ilmu dan para ulama. Tiga, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Jadi, kita harus paham, ya. Ini sebagai contoh anak-anak sekalian. Al-Kabir, adapun contoh Al-Kabir ini artinya maha teliti. Contohnya, yang pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Dua, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Tiga, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Selanjutnya, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Yang kelima, senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Jadi inilah sebagai contoh Al-Kabir. Jadi kalian harus bisa mencontohkan seperti Al-Kabir ini. Selanjutnya contoh As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. PK terhadap informasi. Menjauhi informasi yang berbau hoaks ataupun bohong. Berhati-hati dalam bertutur kata. Memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Jadi kalau kalian, anak-anak, jangan kalian suka berbohong atau mendusta. Apalagi berkata terhadap yang lebih tua dari kita. Apalagi terutama kepada orang tua dan bapak ibu guru. Harus sopan, karena itu adalah salah satu pertanda bahwa kita itu adalah seorang pelajar. Masuk kita ke Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Contoh perilakunya yang mencerminkan: satu, bersikap hati-hati. Dua, menjaga diri dari perbuatan tercela. Tiga, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Empat, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Jadi artinya di sini anak-anak sekalian, kita harus bisa menjaga diri untuk berbuat baik. Jadi
Jangan kita suka membuat kesalahan dan berhati-hati dalam berbuat keputusan. Contohnya keputusan ini seperti suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Nah, dan selanjutnya menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Jadi mata melihat ke arah yang positif. Contohnya kita diciptakan mata, Allah diciptakan Allah mata kita yang pertama untuk membaca Al-Quran dan hadis dan mengerjakan sholat. Itulah sebagai contoh Al-Basir. Sampai di situ, Bapak anak-anak. Oke, ini video pendek. Video pendek tentang pentingnya sifat Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke. Mungkin di video ini bisa kalian pahami apa tujuan dari video ini. Maaf Pak, Husen tidak bisa diputar video ini Pak. Oke, Bapak sekarang mengasih contoh, mengasih tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kerjakan apa yang Bapak kasih tugas berkelompok. Jadi tugas kelompoknya yang pertama merancang poster yang menjelaskan sifat Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir dengan visual menarik. 2, kelompok bekerja sama membuat proyek sesuai dengan jenis yang dipilih. 3, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka yang dapat kelas. Jadi kalian ini harus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian nantinya. Jadi refleksi pemahaman materinya, pertanyaannya, apa yang kalian pahami tentang sifat-sifat Allah, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir? Yang kedua, bagaimana sifat-sifat Allah ini menunjukkan kebesaran dan kesempurnaannya? 3, apakah kalian merasa lebih memahami hubungan antara sifat-sifat Allah dengan kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Jadi kerjakan tugas ini dengan baik. Jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan sehari-hari di dalam kehidupan kalian, baik itu di rumah kalian, baik itu di sekolah maupun di lingkungan. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Santo ya. Ya, Ada Pak. beberapa catatan ini Pak. Yang pertama dari
penampilan ini saya punya catatan. Pertama, bahwa eh, di modul Bapak itu ada namanya student center, Pak ya. Student center itu bahwa guru itu hanya fasilitator saja. Kita harus memberikan ruang kepada siswa kita, termasuk tadi ketika kita misalnya menyampaikan pertanyaan pemantik, kita harus libatkan mereka. Kira-kira menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya? Nah, jadi kita libatkan mereka, jangan kita borong apanya Pak, apa namanya itu Pak? Eh, Kesempatan menyampaikan materi itu jangan dipadatkan di situ semua Pak. Ya, Harus Pak. kita bagi ke mereka ketika kita tadi membagi kelompok. Nah, jadi perjalanan diskusi melibatkan mereka di dalam apa tadi itu termasuk salah satu penciri dari kurikulum merdeka yang seharusnya kita libatkan mereka. Jadi mereka adalah yang lebih apa namanya itu, yang lebih Lebih berperan, Pak. iya berperan Pak ya. Jadi, nah itu Pak. Yang kedua, penyampaiannya masih perlu apa namanya itu Pak, agak rileks dibuat Pak ya, santai aja. Iya, Pak. Nah, kalau bisa, kalau bisa dibuat apanya Pak, ice breakingnya kan, supaya mereka nggak tegang terus Pak. Oh, Nah, iya. kalau boleh disuruh bernyanyi ya kan, atau apalah yang bisa membuat mereka supaya tidak terlalu apa tegang, kaku seperti itu. Kita hidupkan suasana dengan melibatkan mereka, boleh apa saja bentuknya. Apakah membuat game, apakah memutarkan video lalu tentang hal-hal yang bisa mengalihkan mereka dari kejenuhan dan sebagainya itu dimanfaatkan waktunya Pak. Kemudian timingnya ini juga perlu untuk di manage, diatur ya supaya lebih pas ya Pak ya. Dari pengajarannya saya ingin tanya, apa yang Bapak tahu tentang kurikulum Merdeka Pak? Kurikulum Merdeka ini, Pak, yaitu tentang apalah, Pak? Oh, project. Artinya lebih banyak orang itu untuk membuat kesukaan mereka apa yang bisa mereka kerjakan. Nah, itu Pak kurikulum Merdeka. Berarti berarti kita fasilitasi mereka berdasarkan Ya, apa yang mereka yang diminati, Pak. minati Pak ya. Ya, Pak. Ya, Begitu Pak ya. Namanya dipresiasi apa ya. ya, Jadi memang begitu Pak, siswa kita itu tidak satu model ya, banyak modelnya ya kan. ya, Pak. Nah, Ya. maka itu harus kita berikan ruang untuk mereka. Jangan kita tutup apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi peluang bagi mereka itu harus kita beri ruang untuk itu. Jadi, Pak. Oke Pak, selain itu ada lagi Itulah yang bisa saya sampaikan, Pak, tentang materi saya, Pak. materi. Apa, Pak? Maksudnya tentang kurikulum merdeka Pak, kurikulum merdeka Iya, jadi cirinya Pak. kalau kami P5 kami, Pak, di sekolah kami, yaitu Iya. untuk membuat karya tangan sendiri sebentuk tradisional, seperti membuat celengan dari bambu, gitu, Pak. Kadang-kadang membuat bentuk apa, Pak, bunga, gitu, Pak. Itu jalan itu Pak ya. Ya, Pak. Nah, Itulah P5 terus kami. Baru gotong royong lah, Pak, kebersihan. itu jalan juga itu Pak ya. Ah, Ada schedule-nya itu Pak. ya, Pak. Ada jadwalnya itu Pak. Ada, Pak, setiap hari Jumat Sabtu, Pak. Baru kalau khusus hari Jumat kami BTK, Pak. Oh gitu Pak ya. Ya, baca Oke lah Pak. Gimana Pak? PTK-nya udah siap Pak ya? Belum ya? ya, PTK-nya inilah judulnya, Pak. Penyerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar kelas 7 pada materi mengenal al-maus husna, al-alim, al-kabir, as-sami, dan al-basir.
di SMP Negeri 8 Sibolga. Itulah judul Oh, PTK-nya, Pak. metodologinya itu apa itu Pak metodenya? Jenis Metode, apa itu Pak? jenis metodenya, Pak, jenis oh apalah, Pak, membuat meletakkan poster ataupun oh membaca Al-Quran, Pak. Enggak, maksudnya metode itu Pak, maksudnya metodologi penelitiannya itu di bab 3 kan ada itu terkait dengan apa jenis penelitian, di mana lokasinya, ya kan? Bagaimana apa saja sumber-sumber datanya, lalu bagaimana teknik pengumpulan datanya, ya kan? Atau Oh, ada juga nanti direncanakan itu siklus ya, siklus dari PTK ini kan. ya, Pak. Bentuk Setelah penilaian, dilakukan perlakuan, ya ya, Pak. Oleh bentuk baru penilaiannya, Pak, dievaluasi. inilah, Pak, Iya, penilaiannya oh, isi, kreativitas, kolaborasi. Jadi kolaborasi ini berbentuk kelompok lah dia, Pak. Penilaian sikap. oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Bapak Pak. sudah tampil ya. Ya, mudah-mudahan Pak dengan tampilnya ini ya semakin membaik ya. Artinya Ya, Pak. memantaskan diri untuk menjadi guru profesional itu jauh lebih harus difokuskan Pak ya, Jadi, supaya Pak. kita eh, apa namanya bisa menyesuaikan dengan perkembangan termasuk di dunia pembelajaran sebagai guru agama Jadi, Islam ya Pak ya. jadi, Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu. Terima kasih Pak Amin, Pak. Santo Lumban Gaul. Tapi, Baik, demikian saja saya ucapkan kepada Pak Santo Lumban Gaul yang sudah menampilkan proses pembelajarannya. Begitu juga dengan pertanyaannya sudah dijawab. Silakan Bapak klik live room Pak di bawah sebelah kanan.